Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan diskusi kami soal latihan yang telah diberikan oleh Pak dosen dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yeni Marliza, NIM 2505035. Saya Mawan Syahri dengan NIM 2505043. Saya Harlinda dengan NIM 2505033. Langsung ke materi yang telah diberikan oleh Bapak. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Mawan. Baiklah, saya akan memaparkan nomor 1 sampai nomor 5 nantinya. Yang mana nomor 1, jelaskan hubungan antara memori dan prosesor. Memori berfungsi menyimpan data dan instruksi program, sedangkan prosesor bertugas mengolah data tersebut. Prosesor mengambil instruksi dari memori, memprosesnya, lalu hasilnya disimpan kembali ke memori. Dan yang kedua, sebutkan jenis-jenis charge. L1 charge paling kecil dan paling cepat berada di dalam CPU. L2 charge lebih besar dari L1 atau kecepatan sedang. L3 charge lebih besar lagi, biasanya dipakai bersama beberapa core prosesor. Yang ketiga, jelaskan urutan memori berdasarkan kecepatannya. Yang pertama register, yang kedua charge, yang ketiga RAM atau memori utama, dan yang keempat SSD atau hard disk, yang kelima media penyimpanan eksternal. Keempat, jelaskan kelebihan dan kekurangan SRAM. Kelebihannya sangat cepat, tidak perlu refresh data terus-menerus, cocok untuk charge. Kekurangannya lebih mahal, kapasitas kecil, dan membutuhkan ruang lebih besar. Dan yang kelima, jelaskan trade-off antara ukuran, harga, dan kecepatan memori. Semakin cepat memori, biasanya semakin mahal dan kapasitasnya kecil. Semakin besar kapasitas memori, biasanya lebih lambat tetapi lebih murah per byte. Dan nomor selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang nomor 6 ini itu jenis-jenis ROM berurutan perkembangan. Yang pertama mass ROM, kedua VROM, ketiga EEPROM, keempat EEPROM, kelima flash ROM. Ketujuh, hubungan prosesor, cache, dan memori utama. Cache menjadi perantara antara prosesor dan memori utama untuk mempercepat akses data. Prosesor ambil data dari cache dulu, jika tidak ada baru ke memori utama. Kedelapan, pengertian cache hit. Cache hit adalah kondisi saat data yang dibutuhkan prosesor ditemukan di cache. Kesembilan itu, jika terjadi penulisan data di cache, tergantung metodenya. Write back langsung ditulis ke cache dan memori utama. Jika write back, ditulis ke cache dulu, ke memori utama nanti saat diganti. Ke-10, cara kerja penulisan sel RAM. Sel RAM menggunakan flip-flop transistor. Data ditulis dengan mengatur tegangan pada transistor sehingga menyimpan nilai 0 atau 1 tanpa perlu di-refresh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan lanjutkan nomor 11. Jelaskan tentang konsep virtual memory. Konsep virtual memory adalah
Teknik pada sistem operasi yang membuat seolah-olah komputer memiliki memori atau RAM yang lebih besar dari yang sebenarnya. Yang 12, jelaskan tentang konsep swap data. Adalah pemindahan data sementara dari RAM ke penyimpanan sekunder dan sebaliknya untuk memberi ruang di RAM. Yang ke-13, bagaimana cara kerja sel memori transistor. Cara kerjanya sebagai saklar elektronik, jika aktif, arus mengalir mewakili bit tertentu, kombinasi transistor, penyimpanan nilai 0, dan lain-lain. 14. Apa yang dimaksud waktu siklus memori? Siklus memori adalah waktu total yang dibutuhkan memori untuk menyelesaikan satu operasi baca atau tulis hingga siap dipakai lagi. 15. Apa fungsi RAM? Apa fungsi MARC? MARC berfungsi menyimpan alamat lokasi memori yang akan dibaca atau ditulis oleh CPU. 16. Berikut penjelasan gambar memori utama dan sase. Cache. Pertama, memori utama dibagi menjadi blok atau pack. Yang kedua, cache dibagi menjadi baris atau line. Yang ketiga, data dari memori utama dipetakan ke cache. Saat prosesor butuh data, dicek di cache dulu. Yang terakhir, jika tidak ada, ambil dari memori utama lalu simpan di cache Agar akses berikutnya lebih besar. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi